Assalamualaikum, saya Siva Nabila dari Prodi Pendidikan Tari BP 19 NIM 19332023. Saya mendapat tugas dari Bu Fuji dan saya akan mempresentasikan tentang Kota Padang, yaitu kampung halaman saya sendiri. Salah satunya yaitu tentang yang ada di Padang, tentang jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya muncul seperti muncul karena jalan penghubung tersebut menghubungkan kota tua Padang dengan kaki di Merok Nipah Gunung Padang di sebelah Padang. Menurut cerita rakyat, Gunung Padang adalah bukit di tepi pantai tempat Siti Nurbaya bertemu dengan pasangannya, yaitu Samsul Bahri. Yang jelas kita tahu bentuknya seperti ini. Nah, terlepas dari jembatan Siti Nurbaya biasa menjadi lokasi favorit kaum muda di kota penghasil rendang tersebut, sebab menjadi spot menarik untuk melihat matahari terbenam dengan ditemani para pedagang yang menjual kuliner khas. Selanjutnya, makanan dari Kota Padang yaitu rendang dan wisata budaya Kota Padang, yaitu tentang pertama yang saya ketahui, Padang Skatepark dibangun pada tahun 1908. Padang Skatepark merupakan salah satu wisata budaya di Kota Padang yang cukup terkenal, yang terletak di Jalan Batangharo, Kecamatan Padang Barat. Kedua, Museum BI Padang. Namanya lain dari itu, Deja Kasebang, juga satu wisata di Kota Padang yang tidak pernah kalah menarik. Gedung Bank Indonesia ini merupakan yang ketiga setelah Surabaya dan Semarang. Yang ketiga, Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini yang terbesar dan termegah di Sumbar. Banyak wisatawan yang ingin menyaksikan salah satu wisata budaya Padang yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara. Yang keempat, Masjid Raya Genting. Masjid ini salah satu masjid tertua di Indonesia dan telah menjadi cagar budaya yang harus dilestarikan. 5. Kelenteng Sihinkyong merupakan salah satu objek wisata budaya di Padang yang didirikan pada tahun 1841, yang berlokasikan Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Padang Utara. Nah, selanjutnya kita akan membahas seperti yang terjadi di Padang, misalkan anak kecil yang bisa disebut dengan turun mandi. Turun mandi banyak dilakukan dengan adat-adat yang tertentu. Bisa jadi seperti turun mandi itu bayi yang baru lahir pada masyarakat Nagari. Banyak kesimpulannya tradisi ini adalah adat atau kebiasaan turun mandi turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakatnya. Di Nagari Batu Gajah, salah satu tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang ini adalah tradisi turun mandi pada bayi baru lahir. Tradisi ini mempunyai arti penting dan terkandung dengan nilai tersendiri yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri, yang dimana tradisi ini hal yang wajib dilakukan dan masih dipertahankan meskipun bertolak belakang terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Tradisi turun mandi ini merupakan salah satu bentuk aktivitas dan adat yang tidak terlepas dari ketentuan nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma yang berlaku yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat yang ada pada Kenagarin Batu Gajah.
Di dalam pelaksanaannya tradisi ini dilakukan dengan tahapan atau proses dan cara-cara adat maupun agama yang diwariskan sejak dahulunya yang telah ada sampai sekarang, masih bertahan serta dilestarikan nilai-nilai budaya tersebut sebagai bentuk identitas kebudayaan lokal masyarakat Minangkabau di kenagarian di tempat daerah tersebut. Tradisi turun mandi merupakan juga bagian dari unsur kebudayaan yang pelaksanaannya mempunyai makna yang dianggap penting oleh masyarakat nagari tersebut, di mana dalam upacara turun mandi merupakan salah satu bentuk aktivitas kebudayaan masyarakat yang mana dilaksanakan tradisi turun mandi. Di sini menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam tradisi turun mandi. Makna adalah arti yang terkandung dalam sebuah simbol yang terdapat dalam kognitif masyarakat. Makna yang terkandung dalam upacara turun mandi yaitu: pertama, makna yang terkandung dalam tradisi turun mandi yaitu makna benda yang digunakan saat pelaksanaan upacara turun mandi terhadap anak berdasarkan pada penjelasan Bloomer bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis lihat bahwa tradisi turun mandi pada masyarakat tersebut karena benda yang digunakan sangat mempunyai makna. Salah satunya yaitu sigi kain burwa atau disebut dengan obor yang terdapat dari kain-kain yang tidak digunakan lagi. Bermakna jika dalam basigi jiko licin batungke, yaitu mengajarkan kepada bayi jika besar kelak nantinya tidak ada satupun hambatan dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat. Kedua, makna upacara turun mandi terhadap masyarakat sosial dilihat dari kesosialan masyarakat. Turun mandi bermakna untuk dapat meningkatkan komunikasi antar individu dan kelompok dan masyarakat dan mempererat hubungan tali kekerabatan. Makna ini muncul sesuai dengan konsep Bloomer bahwa makna tersebut disempurnakan pada saat interaksi sosial berlangsung. Jadi makna mempererat hubungan ini, tali kekerabatan ini terrealisasi pada saat terjadinya interaksi seseorang pada seseorang berkumpul di rumah orang yang melakukan upacara turun mandi dan mereka saling menceritakan pengalaman hidup mereka masing-masing selama mereka tidak bertemu. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan tarian yang berasal dari Kota Padang, yaitu pertama dari Kota Padang ini yang terkenal dengan legenda Melin Kundang dan Siti Nurbaya ini berbatasan langsung dengan laut dan perbukitan, sehingga secara otomatis mempunyai beragam tempat wisata menarik. Beragam jenis budaya banyak yang terkenal dari kota ini, dari segi makanannya hingga seni tari tradisionalnya. Sumatera Barat yang beribu kota Padang ternyata memiliki beberapa tarian tradisional yang sangat menarik dan populer. Salah satunya adalah tarian Pasambahan Minang. Tarian ini bertujuan untuk menyambut tamu istimewa sebagai ucapan selamat datang dan juga ungkapan rasa hormat pada tamu yang diundang. Biasanya sebagai penyambutan pengantin pria ke rumah wanita dan akan dilanjutkan dengan suguhan daun sirih. Itu salah satu tarian yang berasal dari Padang, hanya itu yang dapat saya presentasikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.